Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dan Pak Diman, balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Ali Curalit yang akan menemani kalian di video kali ini. Jadi hari ini ya, kenapa warnanya hijau? Cie. Karena teman-teman banyak yang request untuk ngebahas si Razer Hammerhead. Ya, hari ini gue akan ngebahas si Razer Hammerhead Pro V2 ya, V2. Yang gua tahu itu si Razer Hammerhead Pro V2 ini dan sorry barangnya mana barangnya? Sorry lama ya barangnya. Lupa gua. Nih pak. Nah, ini dia barangnya. Razer Hammerhead Pro V2. Ini tuh adalah earphone pertama dari Razer yang launching di tahun 2016. Jadi sebenarnya udah lama banget ya. 2016 5 tahun ya Dan ya? Bisa dibilang. Iya, udah 5 tahun ya gitu. Nggak selama hubungan gue sama dia sih sebenarnya sih. Ya. Oh iya nih, thank you buat Bro Sandy. Nama lengkapnya tau nggak sih? Gak ada yang tahu deh. Iya. Misteri. Bro Sandy Icikimpring ya. Terima kasih yang udah meminjamkan si Razer. Jadi ini punya Bro Sandy nih. Kita cuma dapat pinjaman aja, maklum lah. Kita kan kaum yang hemat ya. Kalau ada pinjem, kenapa harus beli gitu? Minjem aja buat kita review gitu. Dan kita terima kasih banget. Apalagi kita sangat berterima kasih kalau si Razer Hammerhead ini nggak usah dibalikin. Jadi buat Bro Sandy tolong komen di bawah ya. Kalau nggak komen, barangnya kita nggak balikin nih. Wah, seperti apa produknya? Ayo kita langsung cus ke videonya. Oke, si Razer Hammerhead Pro V2 ini dia dibanderol dengan harga 975.000 ya, 1 juta, tapi lagi promo nih di toko officialnya. Kalau nggak salah jadi 399 ya, sama sih. Bros ini juga beli harga segituan. Dan kalau menurut gua ya, kalian harus hati-hati deh kalau beli si Razer ini karena barang KW dan OEM-nya tuh udah banyak banget. Kalau nggak salah harganya di sekitar 200 ribuan ya. Let's say kalau misalnya harga coret 399, mending kalian beli di official store deh ya, biar terjamin aja dapatnya barang ori dan bergaransi. Pastinya kualitasnya terjaga. Ketika kalian beli ya seperti biasa ya, di dalam boxnya ini lumayan nih, boxnya agak bagus nih, nggak kayak headset murah ya. Harganya memang normalnya sejutaan juga sih. Ya, brand kaum dewa sih memang. Nah, di dalam boxnya itu kalian akan dapat headsetnya tentu dengan 3,5 mm jacknya. Terus juga dapat pouch yang udah hard case nih. Terus juga ada splitter untuk mic dan soundnya. Ini biasanya kalau dipakai untuk laptop mungkin atau untuk PC biasanya. Kalau buat handphone sih enggak sih. Terus juga dia dapat 3 pasang nih extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Dan memang modelnya juga beda dengan ear tips bawaannya yang jamurnya double gitu. Kalau yang lainnya sih jamurnya kayak single aja biasa. Terus kemudian kalian dapat satu manual booknya yang kece banget nih tempatnya. Dan tentunya garansinya. Oke, built-in quality dari si Razer Hammerhead Pro V2 ini seperti apa? Ya jelas ya, Razer nggak mungkin bikin dengan material yang abal-abal. Brand dewa kayak gini pasti bikinnya ya niat banget. Terlihat dari si earbudsnya yang memang sudah terbuat dari aluminium. Dia aluminium, jadi bukan plastik lagi. Kemudian di bagian kabelnya, dia itu udah pipih kabelnya ya, udah gepeng. Jadi nggak kayak kabel biasa kan, kabelnya bulat tuh. Kalau udah pipih, bahannya kayak silikon gitu. Dan ini tuh udah anti kusut, susah mau dikusutinnya. Lebih kusut hidup gue sebenarnya ya kan, kalau daripada si kabelnya. Udah mantep sih. Kemudian untuk jacknya sendiri tuh dia udah letter T gini, 90 derajat. Jadi kalau misalnya pakai pakai buat main gitu, itu udah enak banget ya, nggak ganggu. Kalau misalnya kita lagi pakai handphone tuh dia udah nyoloknya udah enak. Dan untuk si 3,5 mm jacknya ini dia udah gold plate by the way, jadi udah oke. Maksudnya L shape pak. Oh iya, bukan letter T ya Pak ya, Bukan, L shape ya. L-shape, Pak, iya. Letter T itu ya kunci yang buat maling ya. Iya, Gua Pak. ketahuan dong gue curanmor. Oh ya, untuk beratnya sendiri itu di sekitar 22 gram. Jadi gue bisa bilang ini bukan produk yang berat, tapi juga nggak bisa dibilang ringan juga. Jadi ya so-so sih untuk kelasnya di maksudnya di in-ear monitor tuh ya lumayan lah. Desainnya seperti kalian lihat, ini tuh gaming banget. Jangan sebelum dipakai deh, maksudnya ngelihat aja udah yang
mencolok. Sesuai dengan warna brandingnya si Razer, warnanya hijau terang. Gue sih seneng sih dengan warnanya Razer ini ya. Bikin apa ya? Bikin eye catchy aja gitu, kelihatan. Terus di bagian earbuds-nya itu ada logo Razer-nya yang nggak terlalu menonjol juga menurut gue, tapi ya keren aja karena dibalut sama kayak akrilik gini, mengkilat-mengkilat gitu. Untuk kontrolnya itu ada di sebelah kabel sebelah kanan. Dia masih pakai button ya. Kemudian juga dia punya adjustable kabelnya, dia punya adjustable yang nggak bikin si kabelnya keleweran. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau nyimpen atau mau lebih praktis, itu bisa seperti ini. Jadi nggak ngawur-ngawur kemana. Terus kalau misalnya kalian lagi pakai juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian lah, bentuk shaping kalian seperti apa, jadi nggak bikin keleweran. Ya udah oke sih menurut gue. Kemudian untuk panjang si kabelnya sendiri ini sekitar 1,3 meter, jadi udah lumayan panjang menurut gue ya. Untuk fittingnya sendiri ya lumayan sih, maksudnya gimana ya, nggak senggrip itu sih. Gue nggak tahu yang katro tuh, kuping gue yang katro nggak bisa pakai headset mahal apa emang headsetnya begini gitu. Soalnya memang dia nggak bisa nempel banget di telinga gue gitu, nggak bisa ngegrip banget, karena ya dia mungkin model ear tipsnya yang bawaannya tuh kan kayak jamur 2 double gini nih, kayak ya kalian lihat lah ya, jamur double begini, jadi kayak agak masuk banget gitu ke dalam. Itu nggak bikin gua fit banget. Awalnya gue mikir begitu, terus kemudian ya udah gue gantilah pakai yang ear tips tambahannya dia. Itu kan bentuk ear tipsnya masih biasa lah, sama kayak TWS atau earbuds lainnya gitu, cuman kayak jamur 1 doang. Tapi ternyata itu juga nggak bisa bikin si Razer ini ngegrip sempurna di telinga gua gitu. Jadi ya tetap kabur-kaburan, karena mungkin bisa jadi karena dia itu bahannya berat ya, jadi terbuat dari aluminium itu, dan dia masih pakai kabel jadi menjuntai gitu. Jadi kalau misalnya gua pakai nih ya, kadang kan ada yang pakai normal begini. Nah ini tuh dia pasti gampang banget copot nih, gua goyang-goyang gini. Nah udah copot kan? Nah itu susah. Makanya gua agak gua bereksperimen ceritanya. Gua mulai mencoba untuk menalikan. Nah, gue taliin gitu. Gue giniin. Itu. Gue pasang lagi di telinga gitu. Set gitu. Gue coba goyang-goyangin lagi gitu. Tetap aja copot gitu. Guanya kecekek, earbudsnya tetap copot. Tapi mungkin ini kan agak sedikit ribet ya. Mungkin gue terlalu konyol gitu. Kasarnya pakai kayak earphone biasa, kayak earbud biasa yang kabel, kita talikan ke belakang, di belakang gini. Ini akan lebih simple dan dia itu mengurangi beban si kabelnya ketarik-tarik. Ya, gue pasang dan gue goyang-goyang. Ya masih tetap jatuh juga sih sebenarnya. Pokoknya nggak ngegrip lah. Gue juga bingung. Tapi ya, maksudnya gini loh, ini tuh earphone gaming ya. Nggak mungkin juga kalian main game sambil lari-larian tuh nggak mungkin gitu, sambil pecicilan jungkir balik tuh nggak mungkin gitu. Jadi memang diperuntukkan untuk orang yang anteng main game dan stay still. Ya menurut gue sih bisa diwajarkan lah, tapi memang gara-gara nggak sengegrip itu, apalagi ketika telinga kita berkeringat ya, lama kita make tuh jadinya agak memang kurang nyaman. Kalau menurut gue ya kurang nyaman. Untuk drivernya, dia sudah dibekali dengan driver 10 mm yang bikin gue bingung. Kenapa bikin gue bingung? Di dusnya bilang 10 mm dynamic driver, tapi gue cek di web katanya neodymium driver. Gue udah ngerasain suaranya memang lumayan clear. Tapi untuk suara nanti gue akan jelaskan di sound quality. Kita lanjut ke kontrolnya. Dia masih pakai button yang ada di sebelah kanan, barengan sama mic-nya juga ada di sini nih. Untuk kontrolnya seperti apa? Kita lihat aja videonya. Nah, untuk si kontrolnya ini, gue sih ngerasain dia udah nyaman banget ya. Maksudnya dia clicky banget. Kita bisa ngitung kebutuhannya. Kalau misalnya kita butuh 1 klik, 2 klik, 3 klik, itu tuh udah enak banget. Dan dia nggak keras, maksud gue, jadi kayak empuk mencetnya. Jadi nggak mengganggu fitting kalian ketika kalian pakai. Itu udah nyaman banget sih.
bagaimana sektor mic-nya. Sektor mic untuk earbuds atau TWS gaming itu adalah faktor yang benar-benar penting ya, krusial, karena kalau misalnya lagi main game kan ya kita kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman kita, dengan tim kita, entah kita pakai Discord atau misalnya langsung in game, itu tuh penting banget gitu. Nah sayangnya si Hammerhead Pro V2 ini dia belum dilengkapi fitur apa-apa di mic-nya. Agak gimana gitu ya, padahal brand dewa, tapi harusnya lebih memperhatikan fitur yang memang dibutuhkan di segmennya gitu. Nah ini itu enggak gitu. Tapi ya buat yang penasaran, mending kita langsung aja cek kualitas mic-nya seperti apa. Oke, kalian sekarang mendengarkan suara mic-nya langsung dari si Razer Hammerhead Pro V2. Gimana nih menurut kalian suaranya? Cek 1 2 3 1 2 3. Mic-nya sebelah sini. Jadi suppose itu kalau misalnya gue deketin, suaranya akan semakin keras. Nah, kan? Kalau misalnya taruh di sini ya harusnya sih suaranya so-so. Dan ini masih dalam kondisi yang hening. Bagaimana kalau misalnya di kondisi yang ramai? Kita tes. Nah, sekarang kalian mendengarkan suara yang ada ambience-nya nih. Ceritanya gue lagi ada di cafe atau lagi di tempat ngumpul teman-teman, kalian lagi main game. Nah, seperti apa nih suaranya? Apakah suara luarnya masuk ke dalam mic atau malah sebaliknya? Suara gue memang selalu lebih jelas dibandingin suara ambience-nya. Gimana menurut kalian? Cek 1 2 3 1 2 3 3 2 1. Nah, seperti yang barusan teman-teman dengerin ya, sebenarnya buat mic-nya sih not bad kalau menurut gua. Dia udah clear, sebenarnya udah jelas, kedengaran jelas banget malahan. Cuman memang kalau misalnya disertakan ambient ya suara luarnya masih masuk gitu. Masih agak mengganggu menurut gua, meskipun suara kita tetap lebih jelas. Tapi itu kan baru kualitas suara mic yang langsung direkam ke smartphone. Nah, pengakuan dari yang empunya nih katanya kalau misalnya memang dites di Discord atau misalnya in game itu suara mic-nya jadi bapuk. Nah, gue penasaran, jadi gue mulai cari-cari nih di forum nih, dan memang banyak banget komplain dari teman-teman yang sudah menggunakan si Razer Hammerhead ini. Dia bilang bahwa mic-nya tidak sebaik itu gitu, malah cenderung terdengar mendem ketika in game gitu. Jadi sampai-sampai temen gue aja harus beli mic eksternal hanya untuk menggantikan si mic-nya Razer Hammerhead ini. Tapi bisa jadi dia kan keluarnya tahun 2016. Ya mungkin di tahun 2016 belum banyak fitur yang diciptakan untuk mic. Karena toh pada zaman itu sebenarnya TWS juga belum ini ya, dan ini belum banyak ya. Tahun masih dikit banget. Jadi memang fitur belum terlalu banyak ya, pilihan fiturnya untuk mic tuh belum ada. Ya positif thinking aja. Belum saatnya. Karena ya mungkin produk-produk Razer yang sekarang sih mic-nya harusnya lebih bagus. Terus si Razer Hammerhead Pro V2 ini, maksudnya bukan Razer Hammerhead-nya, maksudnya Razer sebenarnya punya aplikasi. Bukan aplikasi, software. Dia punya software 7.1 surround. Ya biar suaranya lebih surround lagi gitu. Cuma sayangnya si earphone ini, si Razer Hammerhead Pro V2 ini dia belum kebagian si softwarenya itu. Jadi kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 headphone yang memang sudah bisa support sama si softwarenya itu. Jadi kayak kesannya apa ya? Agak pelit juga sih nih si Razer nih. Ya Razer tolonglah jangan pelit-pelit sama kaum duafa kayak kita gitu. Ya kasihlah gitu softwarenya biar bisa pakai juga gitu kan. Gimana sih? Gimana kualitas suaranya? Cekicrot aja.
Nah, seperti yang tadi udah teman-teman denger ya, kalau menurut opini gue pribadi nih, si Razer Hammerhead Pro V2 ini kalau buat dengerin musik sih, dia lebih ke balance ya, maksudnya V-shape gitu. Untuk sektor bassnya sih memang dia keluar, dia ada gitu, cuman yang nggak yang nampol-nampol amat gitu. Kalau buat gue yang pencinta bass sih agak kurang ya, apalagi si sub bassnya gitu, rumblingnya tuh nggak kerasa sama sekali gitu. Cuman kalau misalnya buat ngedengerin lagu yang banyak instrumen itu misalnya kayak rock alternatif sih ini udah lumayan clear menurut gua, midnya ya, middle-nya. Terus buat suara vokal mau cewek mau cowok gitu itu udah enak ya, gua dengerinnya tuh udah ya oke lah gitu, si suaranya tuh jernih. Untuk high-nya sendiri dia udah lumayan ngecering menurut gua ya, apalagi dari harga yang coret yang 399 sih udah lumayan gitu. Cuman gua ngerasain di high-nya itu agak nusuk kalau misalnya kalian setel di volume yang agak tinggi. Jadi ya jangan tinggi-tinggi deh, kasihan kuping kalian ntar budak lama-lama. Terus juga untuk masalah soundstage, gua nggak bisa bilang ini luas ya, maksudnya beda sama yang dual driver gitu. Kalau apalagi apa ya, sama yang ya you know lah, kalau misalnya memang bener-bener buat musik gitu, kayak misalnya KZ segala macam yang drivernya lebih banyak lagi, itu pasti soundstage-nya akan lebih luas. Cuman ya nggak yang sempit-sempit banget kayak yang budget-budget amat sih, ya lumayan tapi ke arah sempit gitulah pokoknya, nggak yang luas juga. Tapi ketika gua pakai main game, ini baru berasa bedanya. Bener-bener kalau ini headphone lagi. Bener-bener kalau misalnya ini headset gaming gitu, memang buat gaming. Karena gue pas ngerasa buat gaming tuh di in-game-nya, gue nggak cuman bisa membedakan kanan dan kiri, nggak, tapi gue juga bisa membedakan mana depan dan belakang, mana samping-samping, mana ya 180 derajat gitu. Bahkan untuk step aja gue bisa membedakan mana yang jauh dan mana yang dekat. Itu tuh udah keren sih, maksudnya ya memang sesuai dengan Razer lah ya, dia dewa untuk gaming gitu. Ya gue bener-bener bisa ngerasain, dan itu bener-bener membantu kita dan mempermudah kita ketika kita in game, ketika kita lagi main game. Mungkin yang awalnya rada belet main game ya tiba-tiba agak jagoan dikit lah main game, karena bisa dapat surround yang lebih bagus, jadi lebih aware sama sekitar ketika kita lagi main game. Itu aja sih. Kesimpulannya adalah jadi begini, buat temen-temen gamers yang memang gue pengen beli nih si Razer Hammerhead Pro V2 ini, yang gue sih nyaranin gini deh. Kalau misalnya memang dengan harga coret yang sekarang masih ada 399.000, recommend kalian beli deh. Tapi kalau misalnya harga normalnya 975, let's say sejuta lah, hampir sejuta, gue sih nggak recommend lah. Mendingan dengan harga segitu tuh banyak banget pilihan earphone, bahkan headphone gaming yang kualitasnya menurut gue di atas ini. Lebih banyak lebih banyak menawarkan fitur juga, termasuk di software si 7.1 surround-nya gitu. Kalian lebih banyak untung lah ketika kalian beli si produk-produk yang lain itu. Bahkan harganya ada yang nggak sampai sejuta juga, tapi dia udah keren. Cuman untuk teman-teman yang nanya, bang kalau misalnya gue pengen beli khususnya untuk dengerin musik, gue sih agak gimana gitu. Ini buat game ya, bukan dengerin musik. Gue tekanin lagi, ini bukan dengerin musik. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya silakan ya, duit kalian gitu, maksudnya bebas-bebas aja. Cuman gue nggak terlalu rekomen memang kalau buat dengerin musik. Mending dengan harga, meskipun dengan harga coretnya 399, gue nggak terlalu rekomen, karena di harga segitu itu kalian bisa dapat in-ear monitor earphone yang lebih mumpuni menurut gue. Salah satunya misalnya kayak Sound Magic itu ya lebih ajib sih sebenarnya suaranya dibandingin ini gitu kalau buat musik. Tapi ya dia kalah di game gitu. Kalau ini kan buat game. Jadi buat para gamers oke. Buat para dengerin musik mending cari produk lain. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang detail, karena gue coba buat quick review aja seperti apa si Razer Hammerhead Pro V2 ini. Sorry kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Buat temen-temen yang suka banget dengan konten-konten ya masalah audio dan smartwatch, mungkin beberapa gadget, dan suka sama Bongkar Bro, boleh nih subscribe Bongkar Bro biar kita makin semangat bikin videonya. Kalau gitu Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.